Persija Jakarta fokus perbaiki pertahanan jelang duel klasik kontra Persebaya. Mauricio Souza kantongi kunci kekuatan Persebaya. Taktik disiplin jadi senjata macan Kemayoran di GBT. Pujaan Jakmania kembali. Rio Matsumura beri kabar gembira. Fase pemulihan cedera hamstring masuki babak akhir. Kiper utama Persija bernilai 1,3 miliar rupiah terancam absen lawan Persebaya. Halo semua. Selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta fokus perbaiki pertahanan jelang duel klasik kontra Persebaya. Jelang duel klasik syarat gengsi melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 18 Oktober 2025, Persija Jakarta menunjukkan sikap yang lebih pragmatis dan realistis. Alih-alih hanya mengandalkan lini serang yang sudah terbukti tajam, macan Kemayoran kini justru fokus utama membenahi sektor pertahanan yang belakangan ini kerap menjadi titik lemah mereka. Pelatih Persija, Mauricio Souza, memanfaatkan jeda kompetisi dengan maksimal untuk memperbaiki beberapa aspek permainan tim, khususnya di sektor belakang. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menghentikan tren negatif kebobolan yang menghantui Persija dalam beberapa laga tandang terakhir. Meskipun Persija saat ini dikenal sebagai salah satu tim paling produktif di liga, sektor pertahanan mereka kerap kurang konsisten. Perbaikan ini semakin mendesak mengingat lawan yang akan dihadapi adalah Persebaya, tim yang terkenal memiliki pertahanan ciamik dan sangat efisien dalam memanfaatkan peluang. Souza menyadari bahwa kunci untuk mengalahkan Persebaya di GBT adalah dengan menjaga gawang sendiri tetap aman. Memasuki markas bajul ijo yang terkenal angker, pertahanan yang solid akan menjadi fondasi utama bagi Persija untuk membawa pulang poin penuh. Duel klasik ini akan menjadi ujian mentalitas yang berat, baik bagi pemain maupun pelatih. Persija sedang dihadapkan pada krisis cedera yang mengancam 5 pilar utama, memaksa Souza merombak starting line-up utama. Selain itu, 2 bek andalan, Rizky Ridho dan Jordi Amat, baru saja kembali dari timnas dengan beban psikologis pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi tekanan yang besar dari supporter dan manajemen, Souza menunjukkan sikap tenang dan profesional. Tekanan adalah bagian dari sepak bola. Direktur selalu mengingatkan saya bahwa pekerjaan ini adalah untuk keluarga, jadi kami harus bekerja keras setiap minggu, ujar Souza. Sepak bola harus dinikmati. Kalau tidak bisa menikmati tekanan, sulit untuk sukses. Tambahnya, jeda panjang menuju pertandingan kontra Persebaya ini digunakan Souza untuk mengkonsolidasikan kembali timnya. Latihan intensif difokuskan pada pembenahan koordinasi antar lini, terutama antara gelandang bertahan dan 4 bek. Dengan kembalinya Jordi Amat dan Rizky Ridho, yang telah didukung secara mental oleh Souza, harapan Persija untuk membangun benteng kokoh di GBT kembali muncul. Fokus pada pertahanan ini menunjukkan bahwa Persija siap bermain lebih hati-hati dan cerdas. Kami fokus pada area organisasi bertahan. Di laga sebelumnya kami kebobolan cukup banyak, sehingga pekan ini kami benar-benar memusatkan perhatian untuk memperbaiki struktur pertahanan, kata Mauricio Souza. Jika kami bisa bertahan dengan baik, dan memiliki performa seperti saat menghadapi Borneo FC, peluang untuk menang akan selalu ada, jelasnya. Keputusan Persija untuk membenahi pertahanan jelang menghadapi Persebaya ini menjadi indikasi bahwa macan Kemayoran sangat serius ingin memutus tren buruk di laga tandang dan siap bertarung habis-habisan di GBT. Laga ini dipastikan akan menjadi pertarungan strategi yang menguji sejauh mana perbaikan lini belakang Persija dapat menahan gempuran serangan cepat bajul ijo di depan bonek. Mauricio Souza kantongi kunci kekuatan Persebaya. Taktik disiplin jadi senjata macan Kemayoran di GBT. Persija Jakarta tengah mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi ujian berat di pekan ini. Duel klasik melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Menyadari bahwa Persebaya memiliki keunggulan sebagai tim tuan rumah dengan dukungan bonek yang fanatik, Mauricio Souza telah mengantongi gambaran jelas mengenai kekuatan lawan dan menekankan pentingnya disiplin taktik sebagai kunci meraih hasil maksimal. Laga yang akan digelar pada Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 19 WIB ini menjadi momen krusial bagi macan Kemayoran yang tengah berjuang mengakhiri tren negatif di beberapa pertandingan tandang terakhir. Mauricio Souza menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar, tetapi harus waspada penuh terhadap keunggulan yang dimiliki bajul ijo sebagai tim tuan rumah.
Keunggulan tersebut tidak hanya berasal dari gemuruh dukungan supporter, tetapi juga dari aspek teknis di lapangan. Souza secara khusus menyoroti salah satu kekuatan utama Persebaya di musim ini, yaitu sistem pertahanan mereka yang terbukti sangat solid. Persebaya adalah salah satu kandidat kuat untuk berada di papan atas klasemen. Mereka bermain dengan baik di setiap pertandingan, dan kami harus selalu fokus menghadapi itu, tutur Mauricio. Pernyataan Souza ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan Persebaya adalah salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Kualitas pertahanan ini menjadi dinding tebal yang harus dihancurkan oleh lini serang Persija yang dikenal produktif. Dalam sesi persiapan terakhir, Souza secara intensif melatih anak asuhnya untuk mengimplementasikan taktik dengan sangat disiplin. Baginya, melawan tim dengan pertahanan terorganisir seperti Persebaya, sekecil apapun kesalahan akan berakibat fatal. Fokus utama latihan Persija adalah bagaimana memaksimalkan transisi serangan, memanfaatkan setiap celah sempit, dan menjaga tim tetap rapi meski dalam tekanan tinggi supporter lawan. Mereka memiliki pertahanan yang kuat. Jadi kami perlu menjalankan rencana yang sudah disiapkan dengan disiplin. Jika itu bisa kami lakukan, kami memiliki peluang besar untuk pulang dari sana dengan hasil maksimal, kata Mauricio lagi. Kini, di tengah krisis cedera yang melanda beberapa pilar utama, strategi dan disiplin taktik yang disiapkan Mauricio Souza menjadi semakin vital. Laga ini akan menjadi pembuktian sejauh mana Macan Kemayoran mampu beradaptasi dan menunjukkan mental pemenang di tengah badai krisis, demi membawa pulang poin penuh dari kandang sang rival klasik. Pujaan Jakmania kembali. Ryo Matsumura beri kabar gembira, fase pemulihan cedera hamstring masuki babak akhir. Gelandang Persija Jakarta Ryo Matsumura menunjukkan perkembangan yang sangat positif setelah menjalani pemulihan cedera hamstring. Kondisi pemain asal Jepang itu terus membaik setelah menjalani perawatan intensif selama 2 bulan. Ryo Matsumura bahkan sudah menjalani program pemulihan lanjutan di Persija Training Ground sejak Senin 6 Oktober 2025. Meskipun demikian, Ryo Matsumura belum bisa bergabung bersama Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Dokter Persija Muhammad Andiansah menuturkan pemulihan Ryo sejauh ini berjalan baik. Menurut Muhammad Andiansah, pemulihan Ryo Matsumura juga sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Saat ini Ryo memasuki fase akhir pemulihan, ujar Andiansah sebagaimana dilansir laman Persija, Kamis 16 Oktober. Dokter yang karib disapa Ande itu mengatakan Ryo Matsumura menjalani latihan khusus untuk mengembalikan fungsi otot hamstring sebagai persiapan Ryo sebelum mulai berlatih kembali di lapangan, ujar Ande. Muhammad Andiansah memastikan progres pemulihan cedera Ryo Matsumura berjalan dengan cepat dan aman. Jika semuanya berjalan lancar, Ryo bisa mulai melakukan sport-specific training dalam beberapa minggu ke depan hingga akhirnya bisa kembali bertanding, tutur Ande. Kiper utama Persija bernilai 1,30 miliar rupiah terancam absen lawan Persebaya. Kabar buruk tak henti-hentinya menerpa skuad Persija Jakarta jelang duel Super Big Match melawan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Setelah dihantam badai cedera yang mengancam 5 pemain inti di lini tengah dan depan, kini krisis merembet hingga ke sektor penjaga gawang. Sosok kiper utama Persija yang memiliki harga pasar fantastis, Carlos Eduardo dilaporkan berpeluang absen dalam laga klasik tersebut. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut Carlos Eduardo cedera saat latihan jelang duel kontra Persebaya Surabaya. Eduardo juga mengalami masalah kecil. Kakinya berbenturan dengan Thales saat latihan dan merasakan ketegangan di bagian paha belakang, ujar Mauricio Souza, dikutip dari akun Instagram fanbase Welcome Persija. Kami memutuskan untuk menghentikan latihannya dan akan evaluasi lebih lanjut, sambungnya. Apapun alasannya, kehilangan Carlos Eduardo adalah kerugian besar. Ia merupakan sosok yang diandalkan di bawah mistar gawang dan memiliki peran penting dalam menjaga soliditas pertahanan Macan Kemayoran. Jika Carlos Eduardo benar-benar absen, maka tampu penjaga gawang akan kembali diserahkan kepada kiper legendaris sekaligus kapten tim Andritani Ardiasa.